Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Sedikit ada banyak? Lumayan. Ya, kakak absen dulu aja deh. Afifatu? Hah? Oh, baru 13. Indonesia? Bimbingan. Alisa? Alivia? Kamar mandi. Arvania? Robiah? Saili? Satya? Sabrina? Sela? Syifa? Titik? Sania? Umi? Hadira? Ira? Wahyu? Berarti 6 ya yang nggak masuk. Sudah siap belajar? Pertemuan kemarin kita mempelajari tentang apa? Kuartil. Kuartalnya bisa ya? Oh ya, sebelum kita pembelajaran, kita ice breaking lebih dahulu. Untuk ice breakingnya, ini kelompok 1, terus ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan ini kelompok E. Tidak ada D karena pengucapan dari B sama D itu kurang lebih sama. Jadi ini kelompok E. Gitu. Terus untuk tiap kelompok ada ketua kelompok. Kelompok ini siapa ketuanya? Kelompok A ketua kelompoknya Rina. Kelompok B? Kelompok C? Via. Siapa kelompok C? Nuris. Nuris. Oh, Nuris. Terus kelompok E? Biba. Oke. Nah, ice-breakingnya gini. Jadi untuk nanti yang kelompoknya dipanggil, semua anggota kelompok berdiri. Diawali dari kata-kata dulu. Jadi misal kata-kata dulu. Kelompok B berdiri. Semuanya berdiri.
Nah, apa ini? Manusia. Ada berapa orang? Terus ada siapa aja? Laki-laki, perempuan? Ada anak kecil juga ya? Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, manfaat kita mempelajari ukuran letak data itu yaitu mempermudah kita dalam membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi bagian yang sama besar. Jadi datanya kita bagi menjadi bagian yang sangat besar. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapnya kalian mampu menentukan ukuran letak dari kumpulan data kuartil dari data tunggal maupun data kelompok. Nah, apa itu kuartil? Ada yang tahu? Salah satu angkat tangan bisa dijelaskan. Siapa? Siapa? Apa itu kuartil? Nanti yang jawab bisa dapat poin. Ayo, siapa yang bisa? Ya, halo. Kuartil itu 3 nilai yang bagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Iya, betul. Namanya siapa? Nah, betul sama yang disampaikan Sania tadi. Jadi, kuartil adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, ketiga nilai itu adalah yang pertama ada I1, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah. Untuk yang kedua ada Q2, yaitu kuartil kedua atau tengah. Untuk yang terakhir ada Q3, yaitu kuartil ketiga atau kuartil atas. Sampai sini paham? Paham. Nah, bagaimana cara kita mencari kuartil dari data tunggal maupun data kelompok? Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan berkelompok untuk memecahkan masalah ini. Dibagi 4 kelompok saja ya. Kelompoknya pilih sendiri atau sesuai bangku? Sesuai bangku. Oke, siap. Nah, sekarang coba dibuka LKPD-nya yang aktivitas 1. Nah, itu adalah menguraikan ukuran letak data kuartil dengan data tunggal. Nah, perhatikan data itu. Untuk yang pertama, kalian ditugaskan untuk mengurutkan. Jadi datanya diurutkan terlebih dahulu. Terus yang kedua, datanya diubah menjadi 2 bagian yang sama. Terus yang ketiga, dari 2 bagian tersebut dibagi lagi menjadi 2 bagian yang sama besar juga. Begitupun data sebelumnya. Terus yang terakhir, kalian menggambarkan sketsanya kuartil. Terus selanjutnya, kalian bisa menyimpulkan dari kuartil data tunggal tersebut apa yang bisa kalian simpulkan. Terus untuk aktivitas kedua, coba dibuka. Menguraikan ukuran letak data kuartil dengan data kelompok. Nah, yang pertama, kalian harus mencari tahu dulu frekuensi
papan lebih bawah dan mensubstitusikan nilai elemen-elemen yang sudah diketahui. Terus yang terakhir, kalian dapat membuat simpulan mengenai kuartil dari data kelompok. Sampai sini paham? Paham. Nah, monggo untuk kelompoknya bisa didiskusikan. Terus nanti perwakilan kelompok bisa. Monggo bisa diskusi. Yang belakang bisa pindah ke depan. Gimana nih? Ya, 20, terus 25, 30. Isi sama kayak yang di atas. Iya. Terus yang kedua itu dibagi sama soal-soal sing awal. Kan kesimpulan sih. Saya ditambahi ambek iki. Maksudnya iku kayak Kan bisa angkat tangan, terus tanya kata saya. dadah. Nilai tengahnya menjadi I1. Nah, untuk yang setelah I2 itu dibagi lagi menjadi 2. Nah, itu tengah-tengahnya menjadi I1, I3. Nah,
dari TB. Nah, TB-nya bisa kalian masukkan di sini. Nah, ini kan sudah dikasih rumus sama Kak Elsa. Nah, kalian tinggal masukkan aja nilai F-nya berapa. Nah, nilai F-nya kan 30. Nah, bagi saja. Oke, terus nanti kalau penjumlahan sama perkalian jangan lupa yang mana dulu. Perkalian. Jadi ini dikalikan di sini. Terus hasilnya ditambahkan dengan 24 kembali. Kok cepet? Iya. Nah, cara mencari frekuensi magnetik dilihat dari teknisnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, nilainya sama dengan frekuensi. Nah, terus untuk yang kedua, nilai frekuensi kumulatif pertama ditambahkan dengan frekuensi kedua. Jadi ini ditambahkan dengan ini
Oh, video iki mau dhewe iki mau. Yang lain sudah selesai. Sampun. Sudah bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing ya yang belum selesai. Dikurangi XR, XR-nya 2. Iya kan, XR-nya 2. 2 ditambahkan 2,75 kali 1. 1,75 kali 1 berarti 2 tambah 2 4. 4,75. Berarti kisahnya 4,75. Harusnya kayak ya puluhan, iya kan? Enggak, kalaupun misal pakai koma-komaan bisa kan, kayak desil itu kan bisa pakai koma-komaan kan? Kalau lebih seperti itu sih. Ya, sampai sini paham? Sudah selesai semua. Yang lain ngapain di luar? Ayo masuk dulu. Ini belum saya keluar. Ya, itu kok kamu. Iya.
diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus yang kedua, bagi data menjadi dua bagian sama besar lalu tentukan nilai tengahnya. Terus yang ketiga itu disuruh bagi data di bawah Q2 menjadi dua bagian sama besar. Kemudian tentukan nilai tengahnya, sebut nilai tengah ini yang kedua ini sebagai kuartil bawah atau Q1. Terus yang keempat itu bagi data di atas Q2 menjadi dua bagian sama besar, kemudian tentukan nilai tengahnya. Sebut nilai tengah ini yang ketiga ini sebagai kuartil atas atau Q3. Terus yang kelima yaitu menggambar sketsa letak dari kuartil Q1, kuartil tengah Q2 dan kuartil atas Q3 dalam sebuah garis lurus. Yang keenam yaitu kesimpulan mengenai kuartil dari data tunggal sebuah data yang diketahui. Aktivitas 2, menguraikan ukuran letak data kuartil dengan data kelompok. Yang pertama kan diketahui tabel berat badan siswa. Yang cara pertama yaitu tentukan dulu frekuensi kumulatif pada tabel. Yang kedua, menentukan letak kuartil ke-1. Dan yang ketiga, menentukan titik bawah kuartil ke-1 data yang data atau interval. Yang keempat yaitu mendistribusikan nilai elemen-elemen yang diketahui pada usaha ini. Yang kelima, menyimpulkan mengenai kuartil data kelompok dari sebuah data yang telah diketahui. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman kalian. Nah, untuk yang lainnya gimana? Hasilnya sama atau enggak? Nah, tadi karena kelompok 1 mau maju ke depan, ini ada sedikit reward dari kakak. Nah, karena kalian semua sudah kompak dan sudah aktif, kalian juga ada terdapat. Nah, jadi kesimpulan pada pelajaran kali ini, cara mencari kuartil itu kelompok kita bagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Nah, untuk yang satu kelompok pertama kita bagi lagi menjadi dua, yang nilai tengahnya menjadi Q1 atau kuartil bawah. Nah, untuk yang tengah menjadi Q2 atau kuartil tengah. Untuk yang terakhir menjadi kuartil atas atau Q3. Nah, jadi rumusnya mencari kuartil pada data tunggal sama dengan I N plus 1 dibagi 4. Sedangkan data kelompok gimana? Tambah I per 4 N in FK per dikalikan dengan P. Nah, sampai sini paham semua? Itu adalah cara mencari kuartil. Nah, untuk selanjutnya pada potongan selanjutnya ada tugas kalian mengerjakan LKS halaman 42. Sebagai pemahaman kalian dalam materi kuartil ini.
Paham. Ada yang ditanyakan? Udah, kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua.